warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runtini, MA 210170037 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat vlog pembelajaran mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, penjelasan materi sebagai tayangan berikut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang APBN dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN biasanya berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Ini gambar Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membacakan laporan keuangan negara selama 1 tahun di depan sidang DPR. Laporan keuangan tersebut memuat laporan pelaksanaan APBN, apakah telah berhasil dilaksanakan tanpa penyimpangan ataukah ada permasalahan ekonomi secara makro sehingga perlu menetapkan kebijakan fiskal. Selanjutnya, penyusunan APBN. Penyusunan APBN ada prinsip yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang kedua itu ada asas, terdiri dari asas kemandirian, asas penajaman, dan asas penghematan. Yang ketiga ada pengawasan APBN. Pengawasan dilakukan secara periodik selama tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan tengah-tengah berjalannya tahun anggaran APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Yang terakhir itu ada pertanggungjawaban APBN, yaitu pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Di sini fungsi APBN ada 3. Yang pertama itu fungsi alokasi. Pengalokasian dana kepada pos-pos pembelanjaan baik untuk pembiayaan pembangunan maupun yang lain-lain. Contohnya biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain seperti gambar di atas. Dan yang ketiga itu fungsi distribusi, yaitu untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor. Dan biasanya fungsi distribusi ini apabila dijalankan dengan benar akan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir itu ada fungsi stabilitas, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contohnya itu apabila Indonesia terjadi inflasi, maka pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal. Di sini APBN juga memiliki tujuan, yaitu bertujuan sebagai pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja sehingga diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan APBN. Di sini sumber-sumber APBN itu ada 3. Yang pertama itu pajak. Sumber pajak itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan serta bea materai. Yang kedua itu non pajak. Sumber dari non pajak itu dari penerimaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan badan layanan umum. Dan yang terakhir itu hibah. Hibah itu terdiri dari hibah terencana, hibah dalam negeri, hibah melalui KPPN atau tanpa KPPN. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis belanja negara. Adanya APBN itu anggaran untuk memenuhi kebutuhan negara, salah satunya yaitu belanja negara. Di sini belanja negara itu ada 6, yaitu 1. Belanja pegawai, meliputi gaji pegawai negara sipil baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, belanja barang, yaitu membeli barang dan jasa sekali pakai atau pengadaan barang
yang akan dijual kembali kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bunga utang, yaitu membayar bunga utang pemerintah baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Yang keempat itu belanja subsidi, untuk memberikan subsidi kepada masyarakat demi kemakmuran masyarakat. Yang kelima ada belanja modal, yaitu untuk menambah nilai aset negara, memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir itu belanja lain-lain, untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah di luar belanja pegawai. Dan materi terakhir itu dampak APBN terhadap perekonomian Indonesia. APBN memiliki dampak yang berakibat pada sektor-sektor negara atau sendi-sendi negara, yakni dampaknya pada perekonomian, dampak pada pembangunan, dampak pada negara. Dampak APBN ini ada 5, yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta lainnya. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam masyarakat. Sekian penyampaian vlog pembelajaran dari saya. Saya minta maaf apabila pengucapan kalimat atau kata ada yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.